Tidak boleh ada satu kekalahan atau satu small mistake sedikit pun. Karena semua bisa terjadi apapun bisa terjadi di Land of Dawn. Menang 6.000, menang 7.000, comeback bisa terjadi. Betul. Jadi untuk tim Navi Philippines dan Vitality, siapkan diri kalian untuk menghadapi the Grand Final, a Battle of Gamer season yang pertama. Let's go to the Land of Dawn. May the best team win ya untuk keduanya. Meminimalisir mistake, pelajaran-pelajaran juga yang sudah dilalui karena tim Vitality walaupun memang lumayan mulus perjalanan mereka ada di upper bracket, tapi bukan berarti mereka memenangkan game tiap gamenya juga dengan mudah ya. Mereka bahkan sempat kecuri juga dari segi poinnya. Sementara untuk dari set talent emblemnya terlihat ada sedikit tenacity untuk Amore, bermain cukup defensif pula. Begitupun dari Cini ya, dua-duanya mid lane-nya sama-sama mau punya teritori amannya juga. Oh, tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, Jauhete ini aktif banget, itu menandakan kalau tim dari Vitality nggak boleh ada rotasi sama sekali ke EXP. Biarkan mereka juga berkutat dua-duanya di area mid lane. Karena kalau ngomongin ke arah gold laner, seperti biasa kita udah tahu cukup sulit untuk bisa melakukan ganking terhadap gold laner. Apalagi dengan adanya flicker dari sisi kanan dan purify dari sisi kiri, dua-duanya akan cukup sulit. Cuma yang memastikan adalah Chell punya power untuk melakukan freeze dan bahkan dengan adanya power dari Chell tersebut, si Noah itu nggak bisa jauh-jauh dari peluk turretnya. Iya, dan apa yang tadi dibilang sama Bang KB juga ngelihat Jauhead Suyo akan bahu-membahu di early gamenya. Tapi justru nggak kelihatan agresif ya. Tim Vitality justru bisa mendapatkan beberapa invade juga ke arah jungle-nya. Dan tinggal gimana nantinya setup di area turtle ini akan menentukan. Karena kalau Suyo dikasih snowball ini bakal lumayan berbahaya juga. Sementara dari tim Vitality mereka masih sibuk di area tengah untuk menambahkan kembali segi EXP-nya. Dan turtle sudah mulai diset oleh Keishi. Keishi, tapi Vivian tidak akan tinggal diam. Bukan hanya dengan Vivian, tapi dengan Fumieko berada di level 4 sudah memiliki adanya Tsunami Slam. Apakah akan di-take over depan? Itu dia Retribution from Casey. Sudah Slam menuju ke arah yang lain membuat para pasukan dari tim Vitality mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Tapi dengan Tempest of Blood for nothing. Dengan damage yang masih kurang membuat tim Vitality gagal untuk melakukan barter dan bahkan Cini yang berhasil dibarter oleh para pasukan dari tim Navi Philippines. Malah Cini yang harus tumbang. Bakal coba dijemput, Fumieko depan sana. Para pasukan dari tim Navi Philippines, mereka tidak kenal diam dan Fumieko habis saja ter-take down. One last hit. Tapi Fumieko still survive. Oke, dan agresif ya tadi kelihatan bagaimana juga Merai berani tuker. Dan bahkan poin plusnya adalah Merahnya nggak tumbang. Wah. Dan itu kayaknya tadi kalau dilihat dari Sinoa ya, HP-nya jadi low gara-gara tadi dia geser map lepas SOD. Makanya dia kayaknya nggak sadar. Ya? Dia kena pukul sama Rhapsody atau bahkan Dead Sonata. Tapi kerugian yang terjadi dari Navi Philippines yang sebenarnya di-convert menjadi keuntungan yang begitu luar biasa ya. Early game dengan beberapa battle spell yang tertukar. Atau Bubble Force yang tadinya kita kira bakal aman. Ternyata Turtle juga diambil full oleh Keishi. Jadi ini boleh dibilang Navi Philippines mendapatkan berlipat ganda keuntungannya. Yap, nanti Tim ya. Vitality trade-nya for nothing. Gak ada ya? Gak ada. Tadi mau coba untuk kontes, mau split juga bukan waktu yang tepat ya sebenarnya. Nah, ini linknya masih pakai lidi, belum pedang. Waduh, lidi Early gitu. game soalnya. Masih gelitik ya? Masih aduh gitu lah pokoknya. Aduh. Iya belum yang aduh gitu, belum. Masih santai. Masih ada. Gak berasa dah pokoknya. Gak berasa. Oke. Tapi untuk sekarang gold lead yang dipegang sama Navi Philippines ya. Balik lagi early game yang tadi udah disempat di-mention juga. Akhirnya kelihatan nih, ditabrak. Oke, Vivian menjadi target utama, ditabrak begitu saja. Cini belum bisa menyelamatkan seorang Vivian. Dan tapi di sana sekalipun ada damage tambahan, tidak akan bisa menyelesaikan game ini. Tidak akan bisa menyelesaikan fight tersebut. Kenapa? Belum ada damage cukup, tapi dengan ada seorang Merai yang bakal dikomit oleh seorang Vival. Dengan Tempest of Blade yang ragu-ragu. Tempest of Blade yang ragu-ragu menurut saya membuat Vival terperangkap di depan sana. Dan bahkan dengan satu kali loncatan Vival berhasil selamat. Melompati satu tembok yang sangat mahal. Membuat Vival kembali lagi ke Land of Dawn yang harusnya sudah hilang. Tapi dengan Tsunami Slam di depan sana membuat para pasukan dari tim Vitality. Mereka hampir saja mendapatkan seorang Amore. And Amore still survive. Wah, dan iya keraguan-raguan ya tadi mau masuk apa enggak nih Vivalnya. Tapi pressure sih ini dari Chell-nya kerasa banget untuk Shinoa. Dia harus benar-benar bermain safe banget dulu untuk sekarang. Dan akhirnya kerugian yang tadi dialami semenjak Turtle 1 dari tim Vitality udah mulai mereka bisa kejar. Ya, dipepuk ya. Dengan ada pertukaran point kill juga yang begitu lumayan sebenarnya untuk linknya. Tapi Turtle di setup lagi. Turtle di setup.
Menuju ke arah belakang. Ada sosok dari seorang Fumieko langsung ingat menuju ke arah seorang Amore. Tapi dengan tidak ada Vivian, mampukah Vival masuk lebih dalam lagi? Apakah ada steal terhadap Retribution? Tapi lihat di sana Retribution dengan point. Kembali berhasil mendapatkan turtle dan kali ini kasusnya berbeda. Damage yang cukup tinggi menuju ke arah seorang Vival. Tapi Vival bakal memilih untuk mundur. Karena kalau dia masuk lebih dalam lagi, kerugian yang sangat luar biasa akan ada di tangan para pasukan dari tim Vitality. Wah, team fight panjang juga tapi again Retribution dari Casey yang on point ya. Membuat turtle kedua pun jatuh ke tangan dari Navi Philippines dan sulit untuk bisa mendapatkan sosok dari Vival tadi. Tapi serius ya, semakin lama game berjalan semakin bahaya loh ini. Oke, lihat flicker for defensive. Mentargetkan menuju ke arah sosok seorang Merai dengan tidak ada unstable force. Mampukah Chini mendapatkan satu point kill dan itu dia. Skype aktif. Skype aktif. Vivian, apakah ada cara untuk pulang? Dengan cover dari seorang Chini. Zuxin, itu dia. Last pick for Zuxin. Covernya bukan dengan damage, tapi covernya dengan kalau semakin maju dia, semakin hilang juga nyawa dari siapapun yang mendekat. Iya, dengan lantern flare ya. Ini mana kalau misalkan salah langkah dikit keangkat, meleng dikit keangkat, dikit ya benar-benar bakal keganggu banget. Dan sekarang Chell, dia punya Sky Pierce, dia punya keuntungan dari memenangkan turret di bagian Aktif bawah juga. lane. Ini udah harus gerak berempat, biarkan linknya farming sendirian. Biar nanti untuk Vival dia bakal datang ketika emang udah waktunya punya Husklow dan Endless Barrel. Yap. Dan jawaban dari Navi Philippines untuk bisa sedikit men-shutdown pergerakan dari Baxianya masih dengan Jawhead ya. Sukses gitu loh dibawakan juga. Sehingga dari tadi Baxianya menjadi makanan terus-terusan juga untuk Iya. Jawheadnya. Tapi balik lagi sih, Vivian emang dari dulu ya, dari awal-awal BOG kita lihat, dia main Baxianya nggak cuma menggunakan Revitalize, tapi menggunakan Flicker. Iya. Dia bener-bener manfaatin banget gimana caranya dia buat screening, open map. Karena dia tahu Baxia semakin lama game berjalan, apalagi late game. Kalau misalkan dia pakai Revitalize, dia nggak mampu buat nahan dealing damage yang begitu masif dari lawan-lawannya. Dengan kabur ya. Oke, tabrakan akan terjadi seharusnya di area top juga pergerakan dari tim Vitality sudah mulai bergerak bersama-sama. Si Noah lagi dan lagi. Dia serba salah, dia diangkat Purify, udah kaliannya bakal bisa bebas. Nggak diangkat, nggak pakai Purify lagi diangkat. Dia dimakan. Tapi lihat di depan sana, akan ke ada steal. Tapi nampaknya gagal. Dengan Tempest of Blade menuju ke arah belakang para pasukan dari tim Vitality mencoba untuk menjemput suara Vival. Tapi masih terlalu jauh. Setidaknya langsung ada Tsunami Slime. Following up damage yang masih kurang membuat para pasukan dari tim Vitality yang bahkan kehilangan seorang Fumieko. Di depan sana, harta Tata dan Sonata masih belum cukup nampaknya untuk mendapatkan satu buah point kill. Oke, ancang-ancang dari ejector ternyata diurungkan juga oleh Merah ya dengan mengingat HP dia low. Pemain-pemain dari tim Vitality juga masih bermain cukup aman. Lagi-lagi mau coba untuk diinisiasikan lah oleh Chini. Dapetin Karaklu. Ini sebenarnya agak cukup tricky ya. Dapetin Glue itu terlalu banyak absorb damage, absorb skill. Yang kita lihat Vitality untungnya dia sadar akan hal tersebut. Jadi Glue ada baiknya poking aja kalau memang bisa di-commit dengan waktu yang tepat nggak apa-apa di-commit, tapi kalau enggak memang ada baiknya disengage kalau Glue ya. Ya, atau nunggu stack dari Sky Pierce-nya lebih ini lagi, lebih aktif Tinggi. lagi, lebih tinggi lagi. Karena dengan damage yang sangat minim ya tentu dari Chell. Apalagi tertuju ke area dari Glue yang udah punya antivirus, damage-nya pasti bakal ke deny sedikit ya. Cuma udah ada Blade Armor nih dari Vivian. Dia pengen ngejawab Kimi dan Moskov di waktu yang bersamaan. Next-nya pasti bakal menuju ke Radiant Armor karena itu akan mengurangi damage magic. Sehingga nanti damage yang diterima dari Kimi-nya tentu akan dalam single digit aja. 1-9 damage doang. Oke. Ini fight grand finalnya kerasa banget ya. Pelan, Tapi lihat di belakang sana, seorang Vivian berhasil men-zoning out perpasukan dari tim Navi Philippines. Tak ada yang di cover dan informasi dapatkan Sinoa menjadi target utama. Tapi Vival Nancep. terperangkap dengan Tempest of Blade memilih untuk mundur ke arah belakang. Vival masih mau lebih, tapi ternyata satu hit terakhir membuat Vival tertikdal di depan sana. Vival, what happened? tertancap ya tadi dia. Iya. Tancap dengan satu buah Spear of Misery tapi conceal. Masalah tumbangnya di saat ada objektif. Itu nggak baik banget untuk para pasukan dari tim Vitality. Dan Navi Philippines terangkat dengan adanya Tsunami Slime dan Merai. Body block yang selalu membuat dirinya bertahan di depan sana. Merai again. Wah, what a play sih dari Navi Philippines. Mereka satu suara. Iya. Apalagi Merahnya tadi flicker buat ngejar Link itu menjadi pertukaran yang cukup adil juga dan mahal bahkan. Sementara tim Vitality dengan bahkan ya kalau ngeliat dari segi jumlah pemainnya kan kalah. Tapi mereka tetap masih bisa menguasai pressure-nya loh. Say thanks to Chelsea. Ya. Chell doang sih ini yang bisa nge-damage. Karena dari tadi kalau kita lihat beberapa kali kayak Rhapsody dia cuma bikin sekarat doang. Dan balik lagi Vival dia emang
Link, dia emang harus datang ke belakang. Tapi waktunya atau timingnya, menurutku lumayan udah 2 kali nih terburu-buru. Mungkin bisa di hold terlebih dahulu ya, biar nggak terlalu buru-buru, biar nanti Vival tetap dapetin point kill. Oke, bukan hanya itu aja, lihat free hit dari seorang Sinoa menuju ke arah Lord yang terhormat, distraction yang terlalu banyak. Mereka mendapatkan Lord ini dengan free, tidak boleh dilupakan, tidak boleh dilepaskan. Mereka harus pancing di mana Mirai akan menjadi target utama kah dari seorang Fumieko. Tapi tanpa ada pertukaran sama sekali ini akan menjadi rugi untuk tim Vitality. Dapat Soulblade, dapetin satu point kill. Tapi nampaknya Vival kembali lagi menjadi korban jiwa. Dan Cel! One last hit! Cel berhasil mendapatkan positioning tapi tidak bisa terlalu lama. Karena body block yang dilakukan oleh seorang Glue, not Ayanami again. Oke. Ada spread tadi. Jadi yang ditembak-tembakin sama Cel itu bukan glue-nya, tapi anak-anak glue-nya. Ya dimana jumlahnya terlalu banyak di sana, kuantitasnya terlalu banyak sementara untuk Granger-nya adalah single target dan tentunya outplay yang sangat-sangat mahal dari Not Ayanami. Oke. Dan ini tim Vitality mereka seakan melupakan objektif loh. Iya, Mereka bener-bener coba untuk Fight and fight. terpancing team fight iya sampai akhirnya 3 turtle didapetin Casey, Lordnya juga dan sini. Oh, traction pulse dihindari bersama dengan pergerakan dari seorang Chini. Tapi menghindari dengan menggunakan flicker masih oke. Pertama karena objektifnya juga masih jauh. Tapi kedua yang harus mereka sadari, Cel udah nggak bisa ngedeal damage semaksimal tadi gitu loh. Dia udah ter-takedown sekali. Wah babak belur. Wah gila, Vivian terlalu sakit yang bisa diberikan. Tapi lihat Fumieko mencoba dari belakang dengan Tsunami Slam. Tidak ada yang bisa dipertukarkan para pasukan dari tim Vitality. Mereka diporak-porandakan dengan adanya Moskov dan free hit. Tapi Soulblade dari seorang Vival harus menuju ke belakang. Traction pulse menzoning out dan Cel. Lihat, the best thing yang bisa dilakukan Cel adalah Hardet Sonata dan that's it. Damage-nya tidak terlalu burst. Ya, dan hanya geli-geli semata. jawaban dari pertanyaan pas pertama tadi adalah, apakah game 5 tadi ngebuat dari Navi Philippines itu burnout? Atau justru makin panas? Kayaknya Ternyata kelihatannya tidak. lebih panas ya. Kan dibilang lebih online, semakin banyak game yang dimainkan, kalau misalkan mentalnya bener-bener ready, dia malah semakin panas gitu loh. Dan terbukti ya, ini bener-bener kayak udah start banget dari awal game mereka ngegas. Dan teman-teman sedang menyaksikan juga nih bagaimana pertandingan yang sangat menegangkan. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita. Subscribe, follow tentunya di TikTok juga. Mau di Instagram dan tentunya tinggal tungguin aja nanti next konten apa dari Battle of Gamers. Jangan lupa adik-adik klik comment, like, and subscribe. Comment, like, and subscribe. Comment, like, and subscribe. Gila. Ya guys ya. Ya, subscribe sekali aja ya. Iya guys ya. Alright. Karena dukungan kalian juga ini semoga bisa nanti ada season-season ke depannya ya. Pasti. Wajib. Alright, Dua. alright. Lihat dong, serunya aja kayak gini. Masa cuma satu season, mau Tapi buzzer gak sih? ini kelihatan banget gak sih Fraps Grand Finalnya kayak Oh, iya. hati-hatinya. Hati-hati. Pelan-pelan. Ragu-ragunya ada. Vival ragu berapa kali tadi? Iya. Vival ragu banget. Dan juga lihat, dalam under aja masih bisa dorong. Jadi kalau bisa kita bilang, yang diuntungkan dari tadi itu sebenarnya Casey sih. Casey itu benar-benar diuntungin banget. Dia nggak ditargeting, dia masih punya space untuk ngedeal damage walaupun dia harus keluar lagi. Karena si Noah-nya yang ngedeal damage semua. Dan Not Ayanami dengan Glue dari tadi ngedistract damage yang diberikan dari Vitality. Oke. Dia nahan banget ya semuanya ya. Dan lagi-lagi ya eksekutornya juga ada di Amore. Amore punya Sky Pierce loh. Nah, ini masalahnya juga kalau kita ngomongin soal Amore ya, damage yang dia berikan kan konstan ya. Dia kayak terus-terusan gitu loh. Dan ini yang harus di-deny sama Vivian sebenarnya dari tadi. Cuma semakin lama game berjalan ya Vivian juga pasti bakal rontok juga sebagai tanker. Jadi otomatis cari target lain. Wow, target lain mereka dengan TM Soulblade dan itu dia. Target utamanya si Noah. Target yang sangat tepat. Membalaskan kembali keadaan dengan adanya Cel masih belum cukup untuk damage yang diberikan. Dengan objektif yang terlihat, satu call yang sangat mahal di arah top lane. Dan itu ketika misalnya Vitality berhasil mendapatkan series ini, gue pengen tanya siapa shot call-nya. Ya. Karena itu merubah segalanya, Om. Benar. Dan juga belum ada Win of Nature barusan ya untuk Chinoa ya. Sehingga Ya, ya. akhirnya ya dia menelan semua damage yang masuk dari Vival. Ya balik lagi karena kan Amore udah nggak bagus nih buat ditahan-tahan damage-nya. Sama forward itu loh, dengan adanya Win of Nature. Mereka dari tadi Merah, menang merah, team merah. fight. Merah yang menuju ke seorang Vivian. Targetnya menuju ke seorang Vival. Damage tertahan depan sana, tapi Fumieko menangkap Tsunami Slam tanpa following up damage. Fumieko! Sayang sekali tanpa ada following up damage. Sedangkan si Noah di target tempat sana udah gak ada lagi dengan ada sosok Tsunami Slam. Win of Nature 7 day for this time, Fumieko. Dan bahkan di belakang sana, sosok seorang Vival memilih untuk kabur. Disengage menjadi sebuah jawaban. Oh, Vival
Dan Vival selamat tapi tidak dengan Vivian. Gak masalah. Gak masalah. Setidaknya itu doang yang bisa diselamatkan oleh seorang Vivian. Distraction supaya Vival pulang, supaya Lordnya tidak menjadi sia-sia. Yap. Ini wah udah dibukain sih itu merah, dia udah standby on position. Gila. Biar teman-teman yang lainnya bisa nge-clear dan akhirnya Lord yang didapetin sama tim Vitality ini dijadikan equal, dijadikan netralisir sia-sia. belaka untuk Jadi Navi. sia-sia banget ya. Iya. Fight lagi, Waduh. Cel. Oke, Cel menjadi target utama tapi lihat di depan sana. Tsunami Slam di following up dengan para pasukan dari tim Vitality. Meanwhile, mereka kehilangan Fumieko sekali lagi si Noah. Dengan adanya satu buah Win of Nature kali ini masih bertanda shutdown! Harta, Tata, Dead Sonata from Cel berhasil menutup seorang si Noah. Tapi nampaknya di depan sana, para pasukan dari tim Navi Philippines mereka nggak kenal kendur. Iya ini terlihat sangat aura brawl servernya. Wah, emang maunya perang, cari opportunity buat dapetin kill. Dan itu juga yang membuat walaupun 13-8 ya secara perbandingan point kill, gap goldnya nggak jauh loh. Bener. Ini bener-bener masih bisa dikejar sama tim Vitality. Keunggulan early game dengan penggunaan Suyo, Perfect Turtle melawan Link. Ini bener-bener kejawab semuanya dengan shutdown tadi juga. Dan ini yang kalau boleh jujur udah 2 kali Fumieko mendapatkan Tsunami Slam di timing yang tepat, di target yang optimal. Cuma yang terakhir nih ya, yang kedua, cuma bisa memecahkan Immortality dari Merai. Nextnya, karena Merai udah gak punya Immortality, boleh sih untuk ditargetin dulu nih Merainya. Sebelum nanti malah Merai yang open inisiasi duluan. Karena kalau udah jauh head lempar duluan, wah itu bahaya tuh buat si Roda Bahas ya. Tapi kalau gue lihat sih Fumieko tadi sempat gak di following up, itu agak cukup mahal. Jadi kalau misalnya Fumieko mau Tsunami Slam, ada baiknya ada call dari dia sih. Karena ini gue lihat cuma comms-nya aja tadi yang miss. Oke. Merai, belum ketahuan. Nah ini belum ketahuan posisinya ya, tapi ya Wop bakal ditangkap lagi kah? Oh Vivian masuk. Vivian masuk dan di depan sana lihat gak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dari para pasukan dari tim Vitality. Kabur dia. Atau dari Sarata Vivian dan itu dia. Merai dan Tsunami Slam yang on point. Membuat para pasukan dari tim Navi Philippines mereka terkena 2 momentum. Tapi Vival damage-nya terlalu sakit. Dengan adanya Dead Sonata depan sana belum bisa menumbangkan satu permainan dari Sinoa. And Sinoa still survive in the top lane. Wow, what a play from Shinoa yang dalam keadaan sakit. Ternyata ya dia bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa juga. Bagaimana tadi bahkan satu buah Purify terpaksa dikeluarkan untuk membuat keadaan dia jauh lebih aman. Dan akhirnya memang bisa mundur. Pertukaran kembali terjadi. Tapi ya Vival yang hilang, Keishi yang hilang. Ini akan ditunggu kehadirannya nantinya di saat mungkin Lord akan bisa dieksekusi juga. Karena ini akan menuju Lord yang evolve loh. Wah, kayaknya bakal ditahan dulu deh untuk setengah menit ke depan ya. Kayaknya bakal dijadikan Lord Evolve dulu biar Lord Dance-nya jadi lebih berasa. Karena kalau ngomongin Lord Dance, Navi Philippines punya lebih banyak keuntungan dan alasan kenapa mereka harus stay di Lord Dance. Betul. Mereka ada Moskov, mereka bisa split push. Tapi buat sekarang tim Vitality yang lagi kesulitan karena mereka itu kalau ngomongin split push, sekarang Moskovnya udah punya Win of Nature. Iya. Walaupun nggak punya Purify, tapi balik lagi kalau backupnya datang tiba-tiba, Navi Philippines malah bisa ngebalikin keadaan. Tapi satu hal ya, kalau mereka mau combo sekalipun dengan adanya Baxia dan juga Link dan show di arah top lane, ini juga nggak baik. Kenapa nggak baik? Karena kalau ada Win of Nature dan nanti Vivalnya nggak berhasil nge-pick off Moskov, berubah semua. Langsung itu bisa dilurusin. Lordnya benar-benar bisa di-secure ya. Bisa Dengan di-secure. Sangat-sangat mudah. Karena pencurian terhadap Lord dengan Dead Sonata tuh kayak anggap dari 10 game itu 1 atau 2 game baru bisa keambil dengan Dead Sonata. Tapi show di arah atas, harusnya tim Navi Philippines ini nabrak Cini sih. Minimal Cini punya satu vision aja. Ya kan, itu sudah bisa diangkat. Cini ngangkat satu, Cininya dipaksa tim fight. Wah. Dan barusan dengan adanya Sentry ya, itu bahasanya ke spot barusan. Di dalam lingkaran dari Magic Sentry. Tapi dan Vivian harusnya udah mulai sadar juga atau peka juga kalau misalkan mereka udah ketahuan loh di bagian top lane. Linknya solo kill bisa kah ke Moskov? Menurut gue nggak bisa sih. Enggak bisa. Susah ya. Gak bisa menurut gue. Win of Nature, Purify. Tempest of Blade-nya kagak nge-stuck. Dan lihat Merainya, dia langsung covering fire sekarang. Dia mencari siapa nih yang mau ngegeng ke arah dari Moskovnya. Karena di bagian Lizard sepertinya tidak ada di bush L. Udah pasti di bush Filipina ya di situ ya. Bush Filipin. Bush Filipin. Banyak ya sebutan-sebutan untuk kerumputan yang ada di situ Iya. ya. Nah ini yang bahaya nih yang ini nih, Bush Little Wanderer. Bush Tompel. Iya, banyak tuh sebutannya, paling banyak dia. Iya. Aduh, ini kalau gue lihat ya, harus ada Cini sih yang make play di sini. Cuma Cini, kenapa? Pertama Cini punya 2 skill escape mechanism. Kedua Cini yang bisa ngebuat siapapun frontliner dari tim Navi PH rontok. Kenapa? Kalau dia bisa ngangkat yang deket-deket dengan Lord dan dipukulin sama Lord, berasa loh Be.
Iya, Jangan lupakan tapi- itu loh. Tapi bahan pertimbangannya karena balik lagi ya, minimnya magic damage. Jadi Cini juga harus mempersiapkan diri Nah, nih. kalau nanti dia di Set. fight back. Tuh kan diangkat. Nah, udah. Iya, Diangkat-angkat aja. siap-siapin damage baliknya ya. Iya, tapi kalau misalnya mereka menuju ke arah depan langsung ada flicker dari seorang Chell. Spear of Distraction memang menyangkut. Tapi nampaknya tidak akan di following up Davis. Oh, di free! Oh, cover. Para pasukan dari Team Vitality memaksa Team Fight dengan ada Tsunami Slam di belakang sana. Tidak ada yang melakukan following up dan Vival. Backline di Suras menjadi pilihan utama. No Sino for this time. Dengan Tempest Oblet, Vival memilih mundur ke arah belakang bersama dengan Merai. Tapi Sky Pistol dari Chell lagi-lagi menyelamatkan Team Vitality. Chell! Kali ini dengan satu Sky Piercer-nya, si Noah ter-take down. Bayangkan kalau mereka tadi nggak ada si Noah yang tumbang. Gue nggak tahu Vitality akan masih bisa survive sampai saat ini atau enggak. Iya ya, tapi satu tukar satu keuntungan untuk Team Vitality ya. Mereka bisa take down Shinoa-nya juga, sehingga tidak ada yang nge-distract lagi nantinya di lane jauh. Tapi masalahnya di Lord Evolve menit 20. Itu dia. Dan tidak ada informasi di mana Casey berada ya. Vivian yang mungkin harus open map. Tapi ingat Vivian juga nggak punya immortality. Gak masalah, selama pertukaran masih adil. Dengan di depan sana kehilangan seorang Casey. Tempest Outlet menuju ke arah belakang dan Merai. Tidak ada jawaban dan itu dia. Perpasukan dari tim Vitality berhasil melakukan zoning out. Tapi jangan lupakan masih ada para pasukan dari tim Navi Philippines yang memberikan vision dan itu Spear of Distraction. Hampir saja almost. Hampir saja almost. Oke, tapi Dewi Fortuna ya masih ada di tangan dari tim Vitality juga. Sebuah retribution memang tidak ada untuk Vival. Itu tadi dia. ya. Jadi masih ada last hit juga yang bisa didapatkan. Sehingga Lord Evolve sudah berjalan bahkan sekarang. Oh, langsung di clear. Mereka mau endgame. Oh, mereka bakal kawal Lord Evolve kali ini menuju ke arah tengah. Oke. Dan kita lihat langsung fokus ke arah PS Turret. Kabel apapun terjadi. Dan ada di sana Vival memberikan Wind of Nature dari Sino yang sudah hilang. Dan Tsunami Slave. Rapumieko memecahkan Immortality dan Not Ayanami. Not life again. Fokus ke arah BS. Kabel apapun terjadi bersama dengan Fumieko di depan sana. Dan Vitality Oh. take the game one. What the heart